Kembali lagi bersama saya Parwito Hudoro. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana menyimpan password yang baik di dalam database kita. Bagian dari menyimpan password ini adalah suatu hal yang menarik untuk kita pelajari. Saya akan merekomendasikan beberapa video untuk kalian pelajari jika kalian tertarik tentang bagaimana metode menyimpan password yang baik di dalam database kita. Yang pertama, saya akan merekomendasikan ByteByteGo di sini, sebuah metode untuk menyimpan password yang baik di dalam database kita. Selain daripada itu, ada satu video lagi yang sangat menarik untuk dipelajari, yaitu Studying with Alex. Di sini kita akan mempelajari level-level penyimpanan password sesuai dengan tingkat keamanannya. Dari kedua video ini, saya akan memutuskan satu penyimpanan yang baik menggunakan Bcrypt untuk menyimpan password di dalam aplikasi saya. Bagaimana caranya? Mari kita mulai. Kita akan melanjutkan proyek kita sebelumnya, di mana saya menggunakan Prisma untuk terkoneksi dengan database saya. Nah, dalam database yang terbaru ini, di table user, saya akan menambahkan satu kolom baru yang bernama password di sini. Dengan tipe datanya varchar, dan saya buat is null labelnya yes, artinya boleh null. Kemudian di sini saya juga menambahkan index name baru, yaitu untuk email, saya akan buat dia menjadi unik. Jadi is uniknya saya buat true untuk kolom name email. Nah, ini perubahan yang saya tambahkan dari video saya sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke codingan. Di sini karena saya akan menerapkan bagaimana menyimpan password yang baik, secara otomatis tadi saya memerlukan kolom password, dan bagaimana implementasinya, saya akan coba dengan membuat endpoint baru, yaitu register. Di pembuatan register ini kurang lebih sama seperti sebelumnya, kita tentukan endpoint, kemudian tambahkan request dan juga respon. Nah, kurang lebih untuk request body-nya akan sama dengan create user, hanya saja kita memerlukan name, email, dan password saja, karena untuk register, tidak perlu address di sini. Selanjutnya, kita akan lakukan pemanggilan dengan menggunakan Prisma, yaitu kita panggil Prisma, kemudian user, kemudian create, sama seperti create user sebelumnya, hanya name, email, dan password yang kita kirimkan. Selanjutnya, kalau berhasil, nanti kita akan kirimkan berupa respon kepada user kita, yaitu message user created. Nah, untuk hal seperti ini, name langsung koma, email langsung koma, ini sebenarnya sama saja dengan seperti ini. Hanya saja karena property dan value-nya sama, saya hapus value-nya, karena ini sama saja. Seperti ini. Nah, teman-teman jangan sampai bingung untuk hal sederhana seperti ini. Selanjutnya, kalau kita coba ini di dalam Postman, kita akan buat pemanggilan baru dengan metode post. Kita panggil localhost 5000 ke endpoint register. Di sini sama saja seperti sebelumnya, kita kirimkan body dengan row JSON ya. Selanjutnya kita masukkan name, email, dan juga password di dalam body kita. Kalau saya send user created, dan kalau kita lihat database, kita refresh di sini, datanya masuk. Namun kalau kita lihat, passwordnya benar-benar kita simpan dalam plain text. Dan ini tidak aman untuk aplikasi kita. Kita bisa melihat password user, dan ini tidak etik ya untuk kita sebagai programmer. Nah, kita harus menyimpannya dalam format yang sesuai. Nah, caranya adalah kita akan menggunakan package yang namanya Bcrypt untuk menyimpan hashing password yang baik. Pertama, kita install dulu Bcrypt-nya. Kita install npm add Bcrypt. Kalau sudah, kita lanjut import di sini. Nah, di sini ada informasi error karena kita perlu menginstalkan dependensinya, yaitu types Bcrypt, karena kita menggunakan TypeScript. Kita install. Ups, salah. Kita tambahkan add di depannya. Selesai, kita akan lanjut ke metode hashing dengan Bcrypt. Yang perlu dilakukan di sini adalah kita akan membuat hash password. Artinya password yang sudah di-hash akan kita simpan dalam variabel ini. Caranya bagaimana? Kita akan panggil aja bcrypt.hash. Nah, kemudian kita masukkan di sini password yang dikirimkan oleh user. Kemudian selanjutnya kita masukkan salt round. Nah, kalau teman-teman mempelajari video yang saya rekomendasikan sebelumnya, kita akan mengerti salt itu fungsinya untuk apa. Nah, kita masukkan salt round-nya sekitar 10, bebas, terserah kita. Semakin besar, semakin lama proses untuk mendekrypt password kita. Dan itu semakin baik. Nah, saya pakai 10 saja untuk standarnya.
Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita ganti password di sini, bukan pakai password lagi, tapi menggunakan hash password. Nah, kalau kita lihat di sini, types-nya, type promise string is not assignable to type string. Nah, kita tambahkan saja di sini await, karena prosesnya asinkronus. Oke, selesai, kita simpan, dan kita coba lagi di dalam Postman. Kita ganti di sini, user baru. Passwordnya tetap sama, kita akan send user created. Kita refresh tabel kita. Nah, kalau sekarang kita lihat, passwordnya sudah di-hash dengan metode bcrypt, yang itu termasuk metode yang cukup baik karena proses hash-nya lambat, dan juga kita menambahkan salt di dalamnya. Lalu selanjutnya, bagaimana cara kita melakukan login kalau passwordnya di-hash? Nah, kita akan coba dengan menambahkan endpoint baru, yaitu login. Ketika login, sama saja, kita akan memerlukan request body berupa email, dan juga password, karena mungkin ketika login saya tidak memerlukan name di sini. Selanjutnya di sini kita akan cek dulu apakah email yang dikirimkan oleh user dapat kita temukan di dalam database kita. Berarti kita akan panggil users yang kita ambil dari database users find unique. Kita akan mencari user dengan unique value. Unique-nya apa? Kita akan menggunakan unique email. Nah, sekarang kita akan tambahkan di sini. Jika tidak ditemukan user, artinya ketika kita cari user dengan email tersebut tidak ada, kita akan berikan respon error. Nah, kita berikan respon error di sini, respon.status. Nah, kita kirimkan 404, artinya usernya tidak ditemukan. Nah, berarti kita kirimkan message ke user not found. Nah, berarti kalau ternyata setelah kita temukan, kita bisa cek nih, passwordnya sudah sesuai atau belum. Nah, caranya mencocokkannya kan sederhananya seperti ini. Kita cocokkan nih, apakah user password dari database sama dengan password yang dikirim dari user. Nah, dan kalau ternyata cocok, berarti kan masuk ke sini. Nah, pertanyaannya kan kita tidak bisa langsung seperti ini, karena password dari database sudah di-hash. Nah, bagaimana cara mencocokkan password yang sudah di-hash? Nah, kita akan menggunakan metode bcrypt compare. Caranya adalah kita buat variabel is password valid. Kita akan panggil bcrypt.compare. Nah, compare ini, kalau kita lihat fungsinya butuh dua. Data, yaitu password yang dikirim oleh user, kemudian encrypted passwordnya. Berarti kita kirimkan di sini password yang dikirimkan oleh user, kemudian kita compare dengan users.password. Nah, di sini ada TypeScript error, di mana katanya user.password bisa saja null. Nah, artinya berarti kalau semisal memang tidak ada password di set di situ, kita bisa buat logic baru di sini. Jika user.password negasi, atau artinya kalau tidak ditemukan user.password, kita return aja, sama seperti sebelumnya. Kita berikan respon mungkin password not set. Nah, di sini masih error karena belum kita return ya di sini. Artinya kita akan selesaikan call API-nya kalau semisal memang tidak ada password dan juga tidak ada user di sini. Nah, kita akan return semua ini. Kalau sudah seperti ini, tanda ininya pun bisa dihilangkan. Baik, setelah kita cek apakah passwordnya valid atau tidak, barulah ini kita gunakan sebagai pengecekan di sini. Jika passwordnya valid, maka masuk ke sini. Kita akan berikan respon JSON, datanya kita kirimkan, nah tapi tidak semuanya. Kita kirimkan ID, dapatkan dari user ID, kemudian name, user.name, kemudian address. Passwordnya jangan dikirimkan ke depan ya. Nah, seperti ini. Kalau passwordnya valid, kalau tidak valid, kita kirimkan, kita buat statusnya error ya, 403. Message-nya wrong password. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba call di Postman kita. Kita buat endpoint baru, post, dengan endpoint login. Tambahkan body. Kalau sudah, kita akan send. Nah, sekarang kita bisa mendapatkan data kita dengan password yang kita kirimkan. Ini berhasil. Kalau kita coba gagalkan, katakan emailnya kita salahkan. Kita send user not found karena emailnya memang tidak ada. Nah, kalau kita coba salahkan passwordnya, wrong password. Artinya semua kondisi sudah terpenuhi. Jadi sekarang kita sudah bisa menghandle bagaimana menyimpan password yang baik dengan bcrypt hash ke dalam database kita.
Kemudian kita juga sudah menghandle bagaimana mengcompare password yang dikirimkan oleh user dengan password yang sudah disimpan dalam bentuk hash. Demikian, semoga bermanfaat.